Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya Sobat YK yang ada di rumah. Dan saat ini ketemu lagi di podcast obrolan YK yang kita sengaja memilih lokasi di PDIN, Pusat Desain Industri Nasional. PDIN dibangun oleh pemerintah Kota Jogja dengan maksud sebagai wadah baru untuk riset, pengembangan kreativitas, pengembangan industri kecil dan menengah untuk UKM dan IKM untuk seluruh Indonesia, termasuk Jogja tentu saja. Dan bicara tentang Jogja ini banyak sekali hal-hal yang bisa dieksplorasi, mulai dari kulinernya, kemudian produk industri kecilnya dan menengah, kemudian ada warisan budaya dan juga spot-spot terbaru dari yang mulai hidden gem, bahkan juga tempat-tempat yang sudah melegenda. Jogja dengan berbagai hal, berbagai potensinya yang bisa dieksplorasi ini sejalan dengan kegiatan yang akan diadakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Jogja dengan mengadakan lomba yaitu Festival Foto Jogja dan Festival Film Kampung 2024. Dan ini merupakan kesempatan yang sangat menarik buat Sobat YK untuk mengeksplorasi dan kemudian menuangkan dalam foto dan video yang menarik. Hadiah jutaan rupiah menanti kamu Sobat YK. Dan makanya bersama saya Ana Fardiana dan juga nanti ada 4 narasumber yaitu Dewan Juri yang akan menemani kita ngobrol bareng tentang bagaimana Festival Foto Jogja dan juga Festival Film Kampung ketiga tahun 2024. Dan hadir di tengah-tengah kita Sobat YK ada 4 narasumber, yaitu yang pertama yang ada di sebelah saya yaitu Mas Dimas Adi Satria, yaitu akademisi dan praktisi multimedia. Selamat sore. Selamat sore. Kabar baik ya Mas? Alhamdulillah baik. Selanjutnya sebelahnya ada Mas Misbahul Munir, seorang fotografer yang sudah tidak asing lagi. Ya. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Selalu ya. Lanjut sebelahnya ada Mas Bima Aditya, fotografer juga. Apa Selamat sore, mana sehat? Alhamdulillah. Iya. Dan sebelahnya ini ada Mas Gondrong ini. Saya juga gondrong loh. Iya Nggak ya. disebut ya. Gondrongnya ada 2. Yaitu Mas Nanang Febrianto, videografer dan juga jurnalis di sebuah media cetak di Yogyakarta. Ya, apa kabar semuanya? Dewan Juri sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak di sini. Oke. Balik dulu. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Untuk yang pertama nih saya mulai dari yang paling deket dulu. Ini Mas Dimas. Mungkin kita bisa bahas dulu Mas, yang bikin istimewa dari Festival Foto Jogja dan Festival Film Kampung 2024 ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kan ini udah tahun ketiga nih. Ya, betul sekali. Jadi Festival Foto Jogja dan Festival Film Kampung ini kan sudah masuk tahun ketiga ya. Di tahun pertama kemarin 2022, 2023 dan sekarang masuk tahun ketiga di 2024. Ini lumayan spesial karena biasanya di tahun pertama dan kedua kemarin itu diselenggarakan di akhir tahun. Dan di tahun ini kita menyelenggarakannya itu di awal tahun. Jadi mulai awal-awal tahun ini mungkin akan ada hal istimewa yang akan muncul atau yang akan ada di Festival Foto Jogja dan Festival Film Kampung. Ya, jadi setiap tahun penyelenggaraan kita mencari hal yang berbeda ya. Oke. Kemudian Mas Bima, tujuan kita menyelenggarakan 2 lomba ini apa Mas? Jadi Jogja ini kan rahasia-rahasia luar biasanya banyak nih Mbak. Dari arsitektur, kuliner, budaya, seni, segala macam itu banyak. Iya. Nah kita abis ini akan ada Ramadan pasti banyak festival. Itu bisa di di blow up lagi ya. Jadi sampai biar tempat-tempat pariwisata baru yang tersembunyi, yang udah viral, yang legendaris itu tetap terblow up. Akhirnya orang-orang dari luar kota Jogja tuh tahu, inget main ke Jogja lagi Mbak. Pokoknya nggak ada habisnya lah ya. Nggak ada habisnya, itu mau dicari sampai belusuk-belusukan juga tetap ada di Jogja itu. Selalu ada hal yang baru. Iya, ada yang baru, menarik banget di Jogja itu. Nah, betul. Nah, ngomongin tadi hal yang baru, kemudian tadi ada yang legendaris. Ini berkaitan banget juga dengan tema. Nah, ini saya mau tanya sama Mas Munir nih, karena Mas Munir ini yang
pertama kali bilang temanya itu mengapa ke Jogja. Nah, Gitu ya? kenapa mengapa ke Jogja, Mas Munir? Saya malah lupa. Enggak. Kenapa ya? Jadi rasanya di tahun ketiga ini kita seperti sudah menemu relnya, rel lomba ini akan seperti apa. Jadi tahun kemarin kita semua berdiskusi temanya apa sih, tema pokok untuk lomba, karena lomba ini rencananya memang akan dibuat tahunan, akan dibuat rutin gitu. Nah, mengapa ke Jogja, rasanya itu sudah merupakan sebuah tagline baku di mana teman-teman peserta lomba, baik lomba foto ataupun lomba video atau film pendek ini menjadi sudah langsung tertantang. Mengapa ke Jogja? Jadi apapun yang dihasilkan dari foto ataupun video itu mestinya menjawab, aku ngapain sih harus ke Jogja gitu. Karena tempat ini ya seperti yang disebut Mas Dimas sama Mas Bima tadi, bahwa di sini banyak loh, setiap saat ada lokasi-lokasi wisata baru. Bahkan tanpa harus meninggalkan wisata-wisata yang legendaris, wisata-wisata budaya yang setiap tahun juga ada, bahkan tidak hanya beberapa tahun digelar, bahkan sudah bertahun-tahun atau mungkin berpuluh sudah tradisi, yang itu selalu menarik untuk di capture. Sehingga pemikiran kenapa ini menjadi muncul, mengapa di Jogja, dan nanti setiap tema ini diluncurkan setiap tahun, di dalamnya ya pasti akan ada spot-spot baru. Harapannya begitu ya, foto-foto yang mungkin tempatnya lama, eksposnya baru, atau mungkin juga tempat baru dengan diekspos dengan cara yang berbeda. Jadi kita pengennya teman-teman semua peserta ini menjadi lebih tertantang dengan membaca temanya sesuai tagline-nya mengapa ke Jogja. Gitu ya. Nah, masih bicara soal tema, Mas Munir. Dari tahun ke tahun temanya sama. Tapi mungkin apa sih yang membedakan nih mengapa ke Jogjanya dari tahun 2022, 2023, sekarang 2024? Saya rasa nggak berlebihan. Mengapa ke Jogja ini supaya kita bikin lomba foto wisata, lomba video wisata juga lebih spesifik gitu. Lebih spesifik artinya potensi-potensi wisata Jogja itu akan diekspos sehingga hasilnya itu betul-betul mengajak atau mengundang orang luar. Kenapa kita mencetuskan seperti itu? Karena mungkin kita atau teman-teman pernah lihat gitu ya, lomba bukan di sini tentunya. Ada beberapa lomba itu yang peserta mungkin masih belum bisa membedakan tentang profil iklan wisata dan profil tentang mengekspos sebuah industri. Saya pernah lihat sebuah lomba di mana juaranya itu mengekspos industri kecil gitu. Sebetulnya itu industri kuliner yang menarik. Tapi ketika tampil video, ada kalimat-kalimat di situ industri kecilnya diekspos, diwawancara oleh videografernya, bunyinya begini. Ya, kami berharap pemerintah mau mendukung segala macam. Jadi sebetulnya menjadi bukan iklan wisata, tapi kenyataannya foto itu menang, video itu menang. Jadi harapannya di video dan foto lomba foto kali ini mengapa ke Jogja, teman-teman bisa mengkreasikan tentang ajakan, tentang hal-hal yang menarik kenapa kita harus sini. Gitu ya. Jadi kaitannya nanti mungkin ada di sesi bedah foto sedikit. Kenapa sih kayak gini menjadi bisa diekspos atau mungkin dihindari? Oke. Nah, kalau ngomongin itu sekarang gantian saya ke Mas Bima dulu nih. Kan tadi berarti target pesertanya ini hasil itu kan juga terpengaruh dari siapa yang submit. Nah, target pesertanya siapa aja, Mas? Ini ada dua nih. Pelajar bisa ikut, umum juga bisa ikut, Mbak. Itu untuk yang? Ini untuk yang foto, foto sama kalau video yang umum. Ya, kalau yang foto itu pelajar bisa ikut, kemudian yang umum juga bisa ikut. Jadi anak-anak sekolahan yang pada punya smartphone keren-keren itu harus ikut. Oh, jadi pakai smartphone nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Smartphone, DSLR, mirrorless semuanya boleh dipakai. Oke. Kemudian kalau untuk yang video umum ya berarti? Umum. Nah, ini target peserta, ini keluasannya apakah cuman kota Jogja aja, DIY aja atau gimana, Mas? Ini menariknya gini, Mbak Ana. Jadi sekarang tuh tidak harus orang kota Jogja. Jadi mau orang
Jakarta, Bali, Medan, Maumere, mau orang dari mana-mana boleh ikut. Yang penting yang dieksplor itu kota Jogja. Oke, Iya. jadi peserta boleh dari mana saja, tapi lokus atau lokasi harus di Harus kota Jogja. wajib ain gitu, harus Nah. kota Jogja. Nah, ini pasti nih ya teman-teman Sobat YK pasti membutuhkan yang namanya kontak person. Nah, dari tahun ke tahun kita punya kontak person yang tidak berubah, yaitu Mas Nanang ya. Ini saya mau tanya nih sama Mas Nanang, gimana cara untuk mendaftar baik yang festival foto Jogja maupun festival film kampung? Gimana? Buka kepean juga boleh. Iya, soalnya saya paling panjang dewe dan sangat krusial banget. Iya. Jadi apa dulu nih, Mbak? Boleh yang foto dulu, Mas. Foto dulu ya. Foto dulu pendaftarannya itu di ini ya. Iya. Ya, Betul. Ya, betul. Jadi mungkin dari teman-teman yang ingin daftar wajib ain dia harus punya yang pertama adalah Instagram kan. Ya kan, Instagram. Kemudian di akun Instagram tersebut tidak boleh di privat. Kemudian si peserta harus follow Instagramnya Pemkot Jogja gitu kan. Oke. Kemudian sama yang seperti dikatakan Mas Bima tadi, ini terbuka untuk umum. Dan untuk pelajar nanti disertai dengan kartu identitas pelajar. Oke, membuktikan kalau dia masih Betul. pelajar ya. Iya. Oke. Terus tadi untuk yang Untuk foto, ya? kalau untuk yang video? video ini agak berbeda. Karena kita di sini videonya harus kelompok. Kelompok. Minimal 2 orang kan. Oke. Ya minimal 2 orang dan itu harus didaftarkan di Google Form. Jadi nanti akan ada Google Form di Instagram ya yang untuk ngisi itu. Kemudian dia juga harus punya Instagram, tidak boleh di privat dan dia harus follow akun Pemkot. Nah, Mas mau nanya ke Mas Nanang nih. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang selama ini sering masuk ke Mas Nanang ya sebagai seorang narahubung. Gimana Mas? Pertanyaannya apa aja? Yang mungkin lucu-lucu gitu? Ya klasik ya sebenarnya dari tahun ke tahun ini kan sudah tahun ketiga. Pertanyaan yang hampir sama di setiap tahunnya adalah terkait dengan batas wilayah Batas wilayah. dari area dari syarat ya, dan ketentuan yang berlaku. Bahwa tadi sudah disebutkan Mas Munir atau Mas Bima tadi bahwa syaratnya adalah di area kota Jogja. Itu masih sering kali ditanyakan itu hutan mangrove boleh enggak? Parangtritis boleh enggak? Kaliurang boleh enggak? Monjali boleh enggak? Ya tentu saja itu di luar kota Jogja kan. Jadi sebetulnya yang harus digarisbawahi adalah bahwa area dari video dan foto ini hanya ada di kota Jogja. Oke. Baik Mas Nanang. Nanti Mas Nanang boleh ya sebutin nomor handphonenya. Oke. Untuk yang pengen nanti ikut, pengen tanya-tanya, boleh. Mau disebutkan di sini juga boleh. Di sini. Ya. Oke, sekarang saya ke Mas Dimas nih. Nah, Mas Dimas, apa saja kriteria digunakan oleh Dewan Juri untuk menilai karya-karya? Oke. Kriterianya apa tuh? Mas? Sebenarnya untuk kriteria lumayan banyak ya, tapi biasanya kepala Dewan Juri itu memiliki karakteristik dalam penilaian sendiri-sendiri. Cuman secara umum yang jelas foto tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku tadi. Tadi sudah disebutkan ya oleh Mas Nanang, itu sudah ada ketentuannya. Jadi teman-teman bisa mengikuti ketentuan itu. Cuman mungkin ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan juri seperti teknis dalam pengerjaannya, entah itu teknis fotonya, teknis penggarapan filmnya, ya kan. Setelah itu keunikan, ya kan, potensi-potensi untuk keunikan itu juga bisa menjadi parameter penilaian juga. Dan mungkin yang terakhir adalah penyajiannya. Jadi bagaimana menyaji dan mengolahnya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ngomongin soal kriteria tadi, saya balik ke Mas Bima. Di penjurian tahun kemarin itu kan ada ya banyak foto-foto atau video yang belum sudah harus tersingkir. Nah, mungkin Mas Bima boleh sepil gitu. Apa sih yang membuat karya-karya tersebut akhirnya jadi tersisih sejak awal gitu? Apa Mas Bima? Kita bocorin ya Mbak, ini benar-benar kita baru pertama kali lihat langsung 3 detik skip gitu. Itu apa Ini yang tuh? paling berbahaya adalah demografi Mbak. Demografi. Jadi misalnya teman-teman nanti mau motret ke satu titik, itu cara paling gampang tipsnya pakai Google terus diketik alamatnya. Kalau itu tidak berada di kota Madya Jogja, jangan dipilih. Oke. Itu Ganti. langsung ganti, cari aja yang di kota Jogja karena memang
fokusnya di kota Jogja. Lalu yang kedua, jangan sekali-kali motret yang sekiranya ada vandalisme, terus terkait dengan safety. Contohnya apa tuh Mas? Vandalisme tuh misalnya gini, coret-coret tembok di foto cekrek. Oke. Waduh, itu nggak bikin Jogja makin cantik, nanti makin berantakan gitu. Terus misalnya sara pornografi, jelas-jelas semua pada tahu. Lalu yang kemarin juga sempat ada itu, ada area-area yang sekiranya berkaitan dengan safety atau keamanan. Tiba-tiba kalau kita pikir nih, ini angle-nya nggak mungkin kalau nggak naik jembatan atau di tengah rel kereta api. Nah, yang gitu-gitu tuh Mbak, itu berbahaya sekali. Itu udah langsung skip. Jangan sampai kita tuh kalau bikin karya terus membahayakan diri sendiri. Gitu Mbak. Oke, nah tadi udah spill yang bikin gagal. Nah, sekarang kita review. Ya. Review dari hasil karya yang tahun kemarin masuk ke panitia. Oke. Meneruskan kalimatnya dari Mas Bima, mumpung masih hangat. Ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kalau teman-teman peserta baca di ketentuan lomba, itu mungkin tidak disebutkan secara detail. Syaratnya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi rasanya teman-teman bisa mencari referensi tentang foto seperti ini kira-kira layak enggak untuk pariwisata. Saya contohkan kutipan satu harian di mana Sultan Jogja menegaskan bahwa bentor atau becak motor dan skuter listrik tidak boleh di Malioboro. Jadi saya mengutip beberapa perda, salah satunya Perda nomor 5 2016. Wah, sampai jadi hafal saya itu. Tentang apa? Tentang kendaraan tradisional, kendaraan angkutan tradisional, yaitu dokar dan becak kayu ya. Nah, semuanya sudah diatur, ketentuannya harus seperti apa. Poin-poin yang penting ada di kendaraan angkut tradisional seperti apa. Sehingga kalau teman-teman mungkin sengaja atau tidak sengaja memotret kendaraan yang memang regulasinya tidak ada, nah itu mungkin akan kita skip, walaupun di persyaratan tidak menyebutnya, tidak boleh motret kendaraan ini, itu dan sebagainya. Termasuk regulasi tentang safety. Ada beberapa tempat pariwisata itu yang mungkin mengekspos tentang adventure, petualangan, atau spot foto, tapi di situ memancing sebuah bahaya gitu ya, atau mungkin aktivitas petualangan yang mungkin tidak bisa, ya ini berpotensi bahaya lah. Nah itu walaupun fotonya bagus pasti akan kita skip. Terus berikutnya lagi ada beberapa tempat yang cirinya gampang aja, cirinya bahwa lokasi wisata tersebut menimbulkan potensi mengganggu kepentingan umum. Saya mungkin tidak spesifik ke tempat-tempat tertentu, tapi teman-teman nanti jika akan membuat video atau memotret, nanti hal-hal seperti ini bisa dievaluasi. Banyak hal sepele yang nanti itu menjadi poin penting karya video atau foto ini menjadi langsung skip. Contoh, ada beberapa daerah, nanti koreksi saya kalau saya salah, beberapa regulasi pariwisata dan daerah itu malah sudah tegas melarang plastik, salah satunya sedotan plastik. Tapi di tahun-tahun kemarin kita sempat melihat tuh video yang menggunakan konten gelas plastik, sedotan plastik, segala macam. Nah kayak gini mungkin kita tidak bisa menghilangkan seperti itu 100%. Tapi tanggung jawab Pemkot, tanggung jawab teman-teman Kominfo, tanggung jawab semua panitia yang terlibat di lomba ini untuk yuk kita membuat sebuah kampanye iklan wisata, foto wisata, video wisata di mana yang seperti ini dihindari gitu ya. Terus kemudian berikutnya yang sering terjadi itu ketika teman-teman harus berurusan dengan exposure foto atau expose video yang melibatkan wajah orang. Usahakan jangan cuma snapshot. Jadi di contoh ini saya tampilkan salah satu foto tahun lalu yang eventnya bagus, Festival Jalan Cilik kalau nggak salah ya. Cuman akhirnya fotonya menjadi kurang bernyawa. Kenapa? Karena ekspresinya menjadi flat semua. Kenapa ekspresinya flat? Karena tidak ada komunikasi antara fotografer dengan subjek yang ada di foto. Senyum sedikit kayak ekspresif sedikit menjadi akan lebih menarik. Foto-foto semacam ini menjadi tampil karena ya tampil secara komposisi bagus, secara ekspresi nggak bagus. Maka teman-teman memotret, membuat video itu juga kita latihan berkomunikasi. Hanya jangan tekan shutter terus pergi.
membangun komunikasi itu penting. Kemudian contoh berikutnya, ini cuman yang bisa ketangkap di teman-teman panitia ya. Setiap tahun ada mungkin puluhan atau ratusan foto tentang Tugu Jogja. Seolah-olah lokasi wisata di 14 Kemantren Kodia Yogyakarta itu hanya Tugu saja, padahal banyak banget kan. Bukan berarti tidak boleh memotret Tugu, tapi teman-teman bisa mengeksplor lebih lanjut atau menyempatkan diri googling kira-kira foto-foto tahun lalu itu seperti apa, sehingga tidak diulangi gitu ya. Terus kemudian ini contoh foto lagi ketika kondisinya di museum gitu. Spot fotonya bagus, hanya karena kurang berinteraksi dengan subjek yang ada di foto, maka fotonya menjadi kurang bernyawa. Secara komposisi menarik, secara listing lokasi juga mungkin unik karena orang lain tidak ada yang memotret di tempat ini. Tapi lokasi museum ini menjadi ya mati saja karena snapshot. Orang memotret saja tanpa harus meninggalkan komunikasi kepada subjek yang di situ. Contoh berikutnya, ini juga tempat unik yang seharusnya bisa diekspos lebih detail karena tempat pasar-pasar jualan koin lama, jualan kuningan, jualan logam seperti ini hanya ada di Jogja. Mungkin tempat lain ada, tempat ini mungkin juga punya keunikan tersendiri. Kalau ada orangnya, ada kedinamisan yang bisa diekspos di situ akan jauh lebih menarik, gitu ya. Terus berikutnya, ini contoh foto yang hampir sempurna. Hampir sempurna. Kenapa hampir sempurna? Karena komposisinya menarik, mengekspos budaya, wisata Jogja, pembuatan wayang gunungan. Hanya seperti yang saya bilang tadi, bahwa fotografernya kurang komunikatif dengan subjek yang ada di foto, sehingga ekspresinya kurang. Balik lagi ke soal konteks foto wisata atau video wisata. Mestinya kontennya adalah tentang ya berisi keramahan, kebahagiaan, sehingga orang menjadi tertarik ke situ, tertarik mengunjungi gitu ya. Jadi foto ini sempat naik ke nominasi tapi akhirnya kalah hanya karena urusan ekspresi aja, sepele. Sama ya, foto heritage gedung gereja peninggalan zaman dulu. Ini spot wisata juga di Jogja, tapi kosong saja gitu, nggak ada orangnya. Kemudian coba pilih timing atau waktu terbaik pemotretan seperti ini, sore hari mungkin akan jauh lebih menarik. Nah, ini event yang setiap tahun ada nih di Jogja, dan seperti konteks pariwisata mengundang orang-orang luar Jogja khususnya untuk datang ke Jogja sehingga menghidupkan ekonomi di Jogja. Salah satunya adalah lomba burung. Saya aja nggak habis pikir kalau burung kayak gini bisa puluhan juta sampai ratusan juta gitu ya. Dan itu kenyataannya dia menjadi salah satu daya tarik wisata di Jogja. Tapi lagi-lagi karena tidak ada interaksi antara fotografer dan subjek di situ, sehingga fotonya snapshot saja. Ini sama ya, heritage gedung peninggalan, tapi karena tidak ada aktivitas di situ, jadi fotonya hanya flat. Sama seperti tadi, jadi kapasitasnya ya snapshot saja, sehingga fotonya kurang komunikatif. Coba ambil satu orang aja, Mas, coba ekspresi ke sini. Dan mudah kok, komunikasi sama orang itu mudah. Jadi memotret itu gampang, membuat komposisi itu gampang. Ternyata yang harus dilakukan satu langkah lebih adalah komunikasi ke subjek yang difoto. Ini sama. Jadi untuk menceritakan sebuah event, ini kalau nggak salah event dalang cilik gitu ya. Jadi saya tahu dan saya menyadari bahwa ini penyakit kita semua termasuk saya, maksud saya. Kita itu pengennya kalau motret atau kalau video pengen semuanya masuk dalam frame. Sehingga pengennya menunjukkan festival dalang cilik, kemudian pengennya menunjukkan identitas Jogja. Jadi semua masuk di situ. Cuman ternyata foto ini tidak bisa lolos ke level berikutnya. Kira-kira itu review beberapa foto ya. Ada sekian ribu foto tahun lalu, jadi kalau di review satu-satu, tapi garis besarnya kira-kira seperti itu.
tadi sedikit dari apa yang disampaikan Mas Munir, kesimpulannya adalah fotografer itu silahkan berkomunikasi dengan subjeknya Ya. untuk mengatur ekspresinya, Yes. mengatur posisinya, Ya. supaya hasilnya lebih optimal ya Mas. Lebih ya? optimal dan Nah. karena foto-foto seperti itu menjadi lebih berbicara ke pemirsa. Lebih berkomunikasi Ya. gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Munir. Nah, sekarang saya mau nanya nih. Tadi kan udah di-spill sama Mas Dimas nanya nih. Kan sudah di-spill ya tentang tadi beberapa foto yang belum gagal di awal. Kemudian sudah direview. Nah, Mas Dimas nih, pesan-pesan apa nih buat yang perlu diperhatikan sama calon peserta ketika akan membuat karya foto maupun video? Ya, teman-teman yang mau mencoba berkreasi atau berkarya di foto dan video, sebenarnya bisa dengan cara belajar dari foto-foto sebelumnya, ya kan? Belajar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin tadi sudah dibahas oleh Mas Munir, kemudian belajar dari foto-foto yang tahun-tahun sebelumnya, ya kan? Terus melihat kenapa foto seperti ini bisa menang, tapi tidak dengan membuat hal yang sama, tapi mengkreasikan lagi, atau mungkin mencari sesuatu yang memang belum terekspos di situ. Jadi dengan meriset itu mencari, oh ternyata ini dalam kurun waktu 2 tahun kemarin belum diangkat. Nah, mungkin nih di tahun 2024 ini Anda jadi orang yang pertama yang mengangkat potensi dari daerah tersebut atau potensi dari tempat tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi dengan mengangkat itu baru tuh hal yang dibahas sebenarnya tadi tentang komunikasi, tentang bagaimana kita mengkomposisi objeknya, mengkomposisi subjeknya, ya kan, bisa membuat sebuah konten yang lebih bagus lagi. Kurang lebih Oke. seperti itu. Jadi fotografer, videografer bolehlah harusnya riset sedikit ya. Kira-kira apa yang belum muncul nih bisa dijadikan objek untuk tahun 2024 nih. Nah, sekarang kalau ngomongin lomba pasti ngomongin hadiah nih. Nah, saya mau tanya sama Mas Nanang, untuk lomba foto Mas, ini hadiahnya berapa aja? Kan ada 2 kategori tuh. Ya, ada 2 kategori. Nah. Maunya berapa aja? Wah, ini piro? Ya, untuk hadiahnya seperti tahun lalu, jutaan rupiah. Wis. Jutaan rupiah. Jadi untuk tahun ini kita tambah 1 kategori lagi. Jadi kalau tahun kemarin hanya sampai juara harapan 1, tahun ini ada juara harapan 2. Jadi Oke. juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1 dan juara harapan 2. Untuk 2 kategori umum dan pelajar sama. Perlu disebutkan nggak nominalnya? Perlu. Hah? Perlu. Ya, oke. Kira-kira buat beli nasi gudeg itu dapat seberapa? Berapa? Oh, iya. Iya. Tanduk karo batus ya. Biar akhirnya kita nggak jadi juri terus ikut aja. Oh, gitu. Tapi udah tampil di sini Mas. Gitu ya. Ya, oke. Ini berapa, Mas? Untuk juara 1 hadiah uang tunai ya. Iya. Tentu saja uang tunai dipotong pajak. Itu 3 juta. 3 juta dipotong pajak maksudnya. Iya. 3 juta dipotong pajak. Juara 2 2,5, 2.500.000, juara 3 2 juta, juara harapan 1 1,5 juta, 1.500.000, juara harapan 2 1 juta. Nah, bedanya juara harapan 2 ini nanti berdasarkan vote pengunjung pameran. Oke, berarti akan ada pamerannya. Ya. Oke, sekarang geser ke Mas Bima. Kalau hadiah yang untuk video Mas, nanti sambil kita bahas juga video yang tahun ini apakah sama dengan video tahun kemarin. Nah, nanti sekalian Mas Bima nanti yang menjawab. Ini video hadiahnya Ciami. Berapa tuh? Harapan 2 dulu ya. Oh, Loh. Dari bawah. Dari harus sedikit dulu. Oh, iya, Biar iya, dia iya. ngomong kan Oke, oke. keren ini Mas. Harapan 2-nya aja dapatnya 3 juta. Jadi kalau buat beli nasi gudeg Mas Nanang, Iya. Bisa buat keramas ya. harapan 1 Mbak Ana 3,5 juta Mbak. Juara 3 4 juta. Juara Sorry. 2-nya 3 juta itu harapan 2, Bos. Oh 3 juta harapan 2? Iya. Betul. Iya betul. Tadi harapan 1 Oh, sampai Salah maaf, sebut, salah sebut. Jadi juara harapan 2 itu 3 juta, harapan satunya 3,5. itu betul. Juara 3-nya 4 juta. Oke. Juara 2-nya 4,5 juta, juara satunya Mbak Ana. Berapa tuh? 10 juta, enggak. Enggak. Oh, enggak. Kita nggak jadi ikut juri. Oh. 5 juta Mbak Ana juara satunya. Oke, 5 juta. 5 5 juta. juta. Nah, Mas, tadi kan sempat disampaikan bahwa ini harus berkelompok. Nah, terus kalau untuk outputnya sendiri, kalau tahun kemarin kan ke YouTube nih. Nah, tahun ini video yang dimaksud itu videonya seperti apa? Ini siapa yang jawab ini? Mas Bima. Saya ya? Mana? Contekannya mana ini? Videonya upload ke Instagram. Videonya di Iya. Instagram, jadi nanti Heeh.
diunggah di salah satu akun peserta. Tadi kan Mas Anang bilang pesertanya berkelompok ya, Iya, kalau video kan minimal 2 orang minimal ya. 2 kan hadiahnya gede nih. Diunggah ke salah satu akun peserta, kemudian tag dan mention anggotanya. Nah, lalu kalau sudah tetap nggak boleh di private, jadi videonya lewat Instagram. Oke, kalau untuk ini formatnya Mas, kan kalau di Instagram bisa Reels, Bisa horizontal, bisa vertikal. Formatnya bisa horizontal, bisa vertikal, ini yang tahun ini ya. Kemudian tetap ada yang lewat Google Form, kemudian filenya high resolution, lalu ya itu tadi yang paling gampang tuh bisa vertikal, bisa horizontal. Jadi lebih komunikatif, lebih kekinian kalau buat zaman sekarang. dan kayaknya sekarang pun semua orang rajin ya bikin konten ya. Iya, Mbak Ana juga pasti bikin. Iya. Untuk akun sendiri. Durasinya sebentar. Durasi video mungkin Durasi menyesuaikan. video ini menyesuaikan durasi Instagram. Oke, jadi kita mengikuti aplikasinya ya. Ya. Ya, Mengikuti Instagramnya. Nah, sekarang tadi sempat disampaikan bahwa akan ada pameran. Sekarang saya geser ke Mas Munir nih. ya. Kan pameran itu seperti apa Mas yang sudah-sudah dan Oke. yang kemudian tahun 2024 ini akan seperti apa pamerannya? Ya. Di pameran foto dan video ini kita akan menampilkan nominator-nominator yang punya potensi menang. Sehingga siapapun boleh hadir dan bisa hadir di sana untuk melihat seperti apa sih foto-foto ataupun video-video yang masuk nominasi. Harapannya apa? Harapannya untuk peserta-peserta yang lain juga ikut belajar. Misal peserta bisa masuk nominator, maka bisa melihat kompetitor yang lain seperti apa sih, yang sekian puluh nominator bisa naik tayang menjadi nominasi untuk dipamerkan. Nah, kenapa ini menjadi penting baik nominator foto atau nominator video? Karena belajar mengcapture visual baik foto atau video itu cuma 2 hal. 1, banyak-banyak jepret atau banyak-banyak capture. 2, banyak-banyak ngelihat referensi. Nah, salah satu referensi adalah dari nominator lomba foto. Jadi buat teman-teman di luar sana, nanti simak terus di Instagramnya Pemkot Yogyakarta, akan ada semua detail pengumumannya tentang Kota Jogja itu mana saja sih batas wilayahnya. 14 kemantren, mungkin kalau kita menyebut kemantren di Jogja ini familiar ya, tapi untuk teman-teman yang luar Jogja karena KTP-nya bebas, jadi untuk luar Jogja kemantren itu adalah kecamatan gitu ya. Ya, setingkat kecamatan. Setingkat kecamatan. Jadi untuk teman-teman peserta luar Jogja supaya tidak kaget bahwa 14 kemantren itu setara dengan 14 kecamatan. Nanti di Instagram pengumuman lombanya akan disertakan juga link catatan data daerah mana saja yang bisa di-capture. Oke. Gitu. Oke, jadi di pameran nanti akan ada sekitar kurang lebih 100 foto ya Mas ya? Yes, betul. 100 Dari foto. yang tahun lalu seperti itu, kemudian kita juga akan memasang display video-video yang masuk nominator. Baik, luar biasa. Yang jelas nanti kalau di pameran ini teman-teman bisa datang, Sobat JK bisa datang dan bisa ikut ngevote mana yang menjadi favorit, khusus untuk yang foto ya. Kemudian untuk lokasi dan kapan pamerannya Mas Nanang? Oke, untuk lokasi pameran nanti seperti tahun kemarin berada di rooftop Pasar Prawiro Taman. Oke. Nanti pameran tanggal 7 sampai 9 Juni. Pengumumannya 9 Juni tentunya. Pengumuman pemenangnya 9 Juni. Oke, 9 2024. Juni 2024. Mas Dimas, mungkin boleh diceritain sedikit tentang timelinenya ya Mas ya. Kita mulai untuk lomba, kemudian submit foto, kemudian akhirnya nanti pameran. Oke. Untuk lomba ini itu kan dilaksanakan kemungkinan akan kita publikasikan mulai tanggal 7 Maret ya. 7 Maret sampai dengan tanggal 9 Juni. Jadi itu durasi yang cukup lama untuk teman-teman bereksplor dan mencari, dan mungkin bisa menebak-nebak tuh dari tanggal 7 Maret sampai 9 Juni itu akan ada kegiatan dan ada event apa sih di Kota Jogja ya kan. Terutama mendekati tanggal-tanggal itu mungkin ada festival budaya, kesenian, atau mungkin ada bulan Ramadan ya kan. Kemudian ada Syawalan, Grebek dan sebagainya, itu pasti ada hal-hal seperti itu, dan itu bisa di capture
selain teman-teman meng-capture hal yang memang bukan event, jadi misalnya potensi sebuah tempat wisata dan seterusnya. Nah, Gitu. Jadi bisa digali lah. Oke, balik lagi kalau namanya fotografer, videografer harus riset ya Mas ya. Ya. Nah sebelum kita tutup nih, saya mau minta closing statement dari masing-masing Dewan Juri, mulai dari Mas Nanang yang ada di sebelah sana, paling jauh. Jangan lupa nanti lombanya ditutup tanggal 15 Mei yang jelas. Ya, Sedangkan pengumumannya tanggal 9 Juni. oke. Jadi closing statement dari saya mungkin hindari area-area yang abu-abu, karena wilayah ini kan sangat-sangat krusial ya. Kalau kita keluar kota Jogja udah dicoret. Jadi mohon maaf, area-area abu-abu itu misalnya Kota Gede. Kota Gede itu ada dua, ikut Bantul dan ikut Jogja. Kota Jogja. Jadi biasanya yang Kota Gede dikiranya kota tapi ternyata Bantul. Nah itu sangat harus berhati-hati teman-teman videografer ataupun fotografer yang ambil objek. Ya itu aja. Oke, selanjutnya Mas Bima. Sekedar tips ya, kalau misalnya nanti post production teman-teman tidak terlalu berlebihan. Jadi mau pakai diedit, mau pakai apapun boleh, tapi intinya yang natural tuh yang paling oke. Jadi jangan terlalu berlebihan lah. Boleh editing segala macam, kalau enhancing segala macam semuanya boleh. Intinya tidak perlu berlebihan. Oke. Selanjutnya Mas Munir. Saya ngarangnya lama ini saya. Oke, pesan saya buat teman-teman semua, ikuti lomba ini, lomba foto dan video pariwisata Kota Yogyakarta, karena hasilnya nanti menang ataupun kalah, teman-teman secara tidak langsung sudah ikut mempopulerkan wisata di Kota Yogyakarta. Maka itu secara tidak langsung juga akan mengangkat perekonomian kita bersama. Oke. Selanjutnya Mas Dimas terakhir. Pamungkas ya berarti ya. Ya, Nggak ya boleh panjang. sama loh ya. Wah, Nggak boleh enggak. Tadi kan pertama, sekarang yang Ini terakhir. terakhir ya, oke. Ya, ini ya teman-teman yang baru pertama kali mengikuti lomba ini. Kalau yang sudah pernah ikut lomba ini di tahun-tahun sebelumnya, mungkin sudah pernah tahu regulasinya, sudah pernah tahu aturannya ya. Tinggal mencari strategi-strategi baru untuk mencari konten-konten yang bisa diangkat. Tapi bagi teman-teman yang baru pertama kali tahu dan baru pertama kali ingin ikutan lomba ini merupakan lomba yang sangat menarik bagi teman-teman yang benar-benar pengen mengekspor kota Yogyakarta, sekalipun teman-teman bukan dari warga kota Yogyakarta ya, dan kalian bisa mencari hal-hal yang baru, hal-hal yang unik. Selain kalian belajar tentang budaya, belajar tentang kesenian, belajar tentang hal-hal yang baru di kota Yogyakarta, kalian juga akan belajar mengenal sebagaimana sih uniknya kota Yogyakarta itu. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu takut, mungkin tadi aturannya banyak banget ya kan, kemudian rules-nya terlalu ribet, enggak, sebenarnya itu sangat simpel sekali. Yang penting teman-teman coba aja bereksplorasi, nggak usah takut. Yang jelas dalam pengumpulan karya ini tidak ada batasan ya, tidak ada batasan. Kalian bisa kirim sebanyak apapun. Misalnya fotonya kalian dapatkan Photoshop 10, 100, kirim aja semuanya. Nanti Dewan Juri akan memilih foto terbaik dari kalian. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Dimas, Mas Munir, Mas Bima dan juga Mas Nanang yang sudah bareng-bareng kita ngobrol tentang Festival Foto Jogja dan Festival Film Kampung ketiga tahun 2024. Nah, buat Sobat JK yang tertarik pengen ikutan, pantengin terus informasinya di media sosial pemerintah Kota Yogyakarta, tepatnya di @pemkotjogja. Dan kalau kamu punya pertanyaan-pertanyaan, bisa bertanya ke nomor di bawah ini ya. Nanti silahkan aja ajukan pertanyaan sebanyak mungkin yang kamu pengen tahu. Tapi kamu juga harus mau membaca syarat dan ketentuan lomba, baik foto maupun video, yang nanti linknya kami bagikan di deskripsi video ini maupun yang ada di sini ya. Jangan lupa, karena dengan kamu membaca syarat dan ketentuan dengan detail, kamu akan berkesempatan jadi pemenang. Jangan sampai tersisih dari awal, oke? Dan dengan demikian, inilah akhir dari obrolan JK pada episode kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya Ana Fardiana yang sudah mengantarkan obrolan kita pada sore hari ini. Mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu dan ditunggu karya-karya kamu, Sobat JK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah nggak boleh cari ya? Boleh cari nggak?